Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece Chapter 1038 sudah rilis versi bajak lautnya. Tentu saja masih berbahasa Arab. Namun sebelum kita mereview One Piece Chapter 1038, kalian kudu wajib nonton video yang satu ini. Cekicrot. Laftel Anime bersama Misfit Society kembali mengadakan pre-order yang berlangsung hanya 10 hari saja, terhitung dari hari ini, tanggal 28 Januari hingga tanggal 8 Februari mendatang. Kali ini, kami mengadakan PO untuk jaket coach premium dengan desain Luffy Gear Force Boundman, di mana dari harga 400.000, kalian bisa mendapatkan jaket premium ini di harga 200.000 saja. Harga tersebut sudah termasuk coach, kemasan premium, garansi cacat, serta garansi kerusakan selama 1 bulan. Dan yang lebih membagongkannya lagi, terdapat bonus-bonus menarik yang bisa kalian dapatkan, seperti potongan ongkir, stiker pack, gantungan kunci, tote bag, dan juga kaos eksklusif Gear Force Boundman. Nah, bagi kalian yang merupakan fan gay-nya Zoro atau fan gay-nya Sanjay, jangan khawatir, karena kita juga menyediakan desain-desain dari PO sebelumnya dalam bentuk jaket coach. Jadi, bagi kalian nakama offline yang berminat, silahkan langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan sampai terlewatkan, karena PO ini sangat eksklusif dan hanya ada sekali saja loh. One Piece Chapter 1038 mendapatkan judul Law dan Kid melawan Yonko Overbohai Big Mom. One Piece Chapter 1038 masih melanjutkan cover story dari keluarga Germonya Sanji. Diperlihatkan Niji dan Yonji yang tertangkap dan dikurung di dalam salah satu penjara buku milik Mondior. Buku tersebut saat ini berada di Coklat Town Square yang berada di Pulau Kokoa. Charlotte Oven duduk di hadapan buku tersebut dan di belakangnya banyak orang yang juga melihat ke penjara buku itu, termasuk Puding yang terlihat sangat khawatir pada kedua mantan calon saudara iparnya. One Piece Chapter 1038 diawali dengan memperlihatkan situasi terkini di lantai 3 kastil milik Kaido dengan kondisi yang sudah terbakar sepenuhnya. Pertarungan kedua ninja burik dalam memperebutkan gelar Hokage akhirnya dilanjutkan kembali. Fukurokuju sudah mulai terbakar, namun sebaliknya, Raizo seluruh tubuhnya telah diselimuti dengan kobaran api. Akan tetapi, keduanya masih menolak untuk melepaskan jutsu pengunci mereka. Fukurokuju kembali berkata pada Raizo untuk melepaskan jutsu pengunci miliknya, atau mereka berdua akan mendapatkan gelar almarhum secara bersamaan. Namun, Raizo tidak menggubris speak iblis yang dilontarkan oleh Fukurokuju. Raizo tetap berusaha menjaga konsentrasinya sambil menahan rasa sakit akibat terkena kobaran api. Shin kemudian berpindah ke lantai 2 kastil milik Kaido. Para samurai terperangkap di dalam kobaran api dan mereka tak bisa melarikan diri. Tiba-tiba atap ruangan tersebut ambruk dan hampir saja mengenai para samurai tersebut. Akan tetapi, Jinbe datang tepat waktu. Dia berhasil menahan reruntuhan tersebut dan berteriak pada para samurai untuk cepat melarikan diri. Jinbe pun sedikit kebingungan mengapa apinya dapat menyebar sangat cepat. Selain itu, Jinbe juga meminta para samurai aliansi untuk membawa teman-temannya yang saat ini tengah tak sadarkan diri. Jika tidak, maka banyak dari mereka yang akan meninggoy. Shin kemudian kembali berpindah, kali ini memperlihatkan panggung utama kastil milik Kaido. Para samurai aliansi terlihat sedang melarikan diri dari ledakan-ledakan yang terjadi di area pertarungan Big Mom. Chopper bersama Tristan dan Miyagi tengah memperhatikan kondisi yang kacau di area panggung utama. Tiba-tiba, dia merasakan ada hal yang aneh di dalam tubuhnya. Lalu tak berselang lama, tubuh Chopper kembali ke bentuk normalnya. Chopper merasa lega karena efek samping dari Rumble Ball miliknya telah berakhir. Namun Chopper terlihat panik karena ada hal lain yang lebih penting dari hal ini. Dia berteriak pada Miyagi dan berkata jika dirinya sedang mengkhawatirkan kondisi Zoro. Hal yang dikhawatirkan oleh Chopper yaitu obat kuat Cap Ahong
yang beberapa saat lalu disuntikan pada Zoro. Obat tersebut memang memberikan kesembuhan instan pada Zoro. Namun setelah efek obat tersebut habis, Zoro akan terkena rasa sakit 2 kali lipat dari luka-luka yang telah dia terima sebelumnya. Di mana sebelumnya, luka Zoro sangatlah parah, sampai dia tak dapat bergerak. Jika dia mendapatkan luka 2 kali lebih besar dari itu, kata-kata Chopper terpotong, dan Shin langsung berpindah ke area luar kastil milik Kaido. Zoro saat ini masih sadarkan diri, namun tiba-tiba muncul sesuatu di hadapannya. Zoro lantas berkata seperti ini. "Siapa kau? Apa ini? Aku tak dapat bergerak. Stop! Stop!" Sosok yang muncul di hadapan Zoro memakai jubah dengan tudung, dan dia membawa sebuah sabit besar. Sosok tersebut diselimuti dengan aura yang aneh. Saat diperlihatkan lebih detail, sosok tersebut ternyata merupakan tengkorak yang saat ini akan menyerang Zoro menggunakan sabit besarnya. Shin kemudian berpindah ke area menara kanan Onigashima, dekat dengan tempat Zoro rebahan. Franky berhasil mengalahkan para Kroco Kaido yang menghalanginya ketika dia mencari keberadaan dari Zoro. Franky bahkan bertanya-tanya seberapa jauh King menghempaskan Zoro dengan serangannya beberapa saat yang lalu. Shin kemudian berpindah ke area lantai 1 kastil milik Kaido. Seluruh Kroco Kaido yang mencoba melawan Izo telah dikalahkan. Izo kemudian melompat ke bawah dan mendarat di basement lantai 1 kastil milik Kaido. Terlihat saat ini Izo mendapatkan luka di bagian perutnya. Secara tiba-tiba, Izo memutar badannya dan menodongkan pistol miliknya ke arah seseorang. "Si Purple," teriak Izo. "Ya, lebih tepatnya Aigi Zero. Izo, sebenarnya aku sudah berpura-pura tidak melihatmu. Namun, dari sudut pandang yang lain, aku akan melakukan kesalahan besar apabila diriku membiarkan sisa-sisa dari bajak laut Shirohige dapat kabur begitu saja. Akan tetapi, saat ini aku harus fokus dulu dengan bajak laut topi jerami. Jadi, sampai ketemu lagi," ucap sang ketua CP0. Izo terdiam sejenak, namun dia kembali menodongkan pistolnya pada sang ketua CP0. "Santai bro, adu mekanik dululah kita," ucap Izo. Shin kemudian berpindah ke lantai paling dasar dari kastil Onigashima, yaitu gudang persenjataan milik Kaido. Yamato berhasil menuruni tangga terakhir dan sampai ke dalam gudang senjata tepat waktu. Akan tetapi, ketika Yamato sampai ke gudang penyimpanan dari bom raksasa, Kazenbo milik Kanjuro juga sudah sampai di tempat tersebut. Malahan sosok iblis api tersebut sudah hampir menyentuh peledak raksasa di tempat itu. Melihat kejadian tersebut, Yamato bereaksi dengan cepat. Dia mengeluarkan teknik yang dinamakan Namuji Yoga. Serangan Yamato berhasil membekukan peledak tersebut, karena apabila bom yang ada di gudang senjata benar-benar meledak, tamatlah One Piece. Akan tetapi, Kazenbo tetap menyentuh bahan peledak tersebut untuk mencairkan es milik Yamato. Yamato kali ini menyerang Kazenbo dengan teknik yang dinamakan Maho Roba. Yamato kembali menyerang Kazenbo menggunakan kanebo keringnya, dan kali ini serangannya berhasil memancing perhatian dari iblis api tersebut. Kazenbo mengeluarkan tangan dari tubuhnya dan mulai menyerang Yamato menggunakan api. Shin kembali berpindah ke panggung utama. Terlihat Big Mom sedang menyerang Law dan Kid secara membabi buta. Di sisi lain, anak buah dari Law dan Kid meminta Big Mom untuk berhenti menyerang kapten mereka. Big Mom akhirnya mengakhiri serangannya dan berdiri tegak di hadapan Law serta Kid yang tengah rebahan di atas tanah dengan luka di sekujur tubuh mereka. Big Mom memberhentikan serangannya karena dia merasa simpati setelah mendengar rengekan dari anak buah Kid dan Law. Bahkan Big Mom mengatakan pada mereka berdua agar tak bangkit lagi. Law dan Kid benar-benar sudah dikalahkan oleh Big Mom. Bahkan mata Kid sudah terlihat putih seluruhnya. Big Mom terlihat sangat kelelahan, namun tak ada luka serius yang berhasil ditorehkan oleh Kid dan Law pada tubuh buhainya. Di sisi lain, anak buah Kid dan Law mencoba untuk menyelamatkan kapten mereka. "Bos, berhati-hatilah. Apakah dia masih bernafas?" ucap para anak buah Kid. "Tim medis, ayo cepat kita bantu kapten," ucap para anak buah Law. Namun Big Mom menyerang anak buah Kid dan Law sebelum mereka berhasil sampai ke tempat kapten mereka berada. "Maaf, pertarungan ini tidak boleh dipenuhi oleh sampah seperti kalian. Mama, ucap Big Mom. Dia kemudian menyerang anak buah Kid dan Law menggunakan teknik God of Lightning
Tenjin, hingga mereka semua terpental. Big Mom melihat ke arah rooftop dan berkata jika sepertinya pertarungan antara Kaido dengan si topi jerami belum berakhir. Big Mom memerintahkan Hera untuk membawanya ke atas rooftop. Dia bertujuan untuk mengakhiri pertempuran ini, meskipun saat ini Big Mom sudah merasa kelelahan. Dengan kekuatan Oda Sensei, tiba-tiba Law bangkit kembali dan dia bersiap untuk menyerang Big Mom. Krum, Anesthesia. Law menggunakan teknik awakening buah iblisnya. Law menusukkan pedangnya melewati tangan kanan Big Mom hingga tembus ke pipi kiri miliknya. Orang-orang di sekitarnya kaget saat melihat Big Mom diperlakukan tak senonoh oleh Law. "Hah? Big Mom mampus, cok!" teriak para kerocok Kaido. "Torao, pedang apa itu?" teriak Chopper kaget. Law berkata jika serangan terakhirnya ini pasti akan berhasil. Serangan Law memang tak berdamage saat pedangnya menembus tubuh Big Mom. Namun, shock wheel. Big Mom mengencerotkan banyak darah. Tangan kejut yang dahsyat mengenai bagian dalam dari Big Mom dan darah mengencerot keluar dari mulutnya. Akibat serangan tersebut, Big Mom langsung rebahan di atas tanah. Sedangkan para homies besi rongsokannya mulai menyerang ke arah Law. Lagi-lagi dengan kekuatan dari Oda Sensei, Kid bisa bangkit kembali. Dia pun menarik seluruh besi-besi rongsokan yang ada di sekelilingnya dan menempelkannya di tubuhnya, termasuk para homies Big Mom. Big Mom melihat ke arah Kid seraya tak percaya jika Kid dapat bangkit kembali. "Apakah kau masih tegak berdiri, Kid?" ucap Big Mom. Big Mom mendekat ke arah Kid dengan kemarahan yang sudah memuncak. Di sisi lain, Kid telah membuat sesuatu yang sangat membagongkan dengan besi-besi rongsokan yang telah terpengaruh dengan medan magnet miliknya. "Jadi, sebegitunyakah kau menginginkan kepalaku?" ucap Big Mom. Kid tertawa. Dia saat ini merasa jika dirinya melakukan semua ini untuk tujuan yang berbeda. Kid menambahkan jika Kaido saat ini sebentar lagi pasti akan kalah. Jika kau membiarkan setetes air jatuh terus-menerus pada sebuah batu setiap harinya, niscaya air itu pasti akan melubangi batu tersebut, ucap Kid. "Tak berdamage. Tak mungkin kau tak mendapatkan damage sedikit pun di pertarungan ini. Big Magnetic Demon Bull," ucap Kid. Kid ternyata membuat banteng raksasa dari besi rongsokan, di mana ukurannya lebih besar dibandingkan dengan Big Mom. Kid mengendari banteng tersebut dan menabrakkannya ke arah Big Mom. Akhirnya Big Mom kembali rebahan di atas tanah. Kid dan Law pun berbicara dengan Big Mom. "Hei, dasar nenek tua bau tanah," ucap Kid. "Kami tak akan membiarkanmu naik ke rooftop meskipun nyawa kami taruhannya," ucap Kid dan Law. Yap, ada yang menarik untuk kita bahas mengenai perubahan sifat Kid saat bertarung melawan Big Mom. Dia berkata jika sepertinya tujuannya saat ini sudah berubah ketika dia berusaha untuk mengalahkan Big Mom. Tujuan Kid untuk mengalahkan Big Mom saat ini adalah agar dia tak dapat naik ke rooftop Onigashima dan mengganggu pertarungan Luffy melawan Kaido, di mana dia percaya jika Luffy dapat mengalahkan Kaido dengan cara solo lord. Nah, hal ini jauh berbeda saat awal perang Onigashima dimulai, di mana mengalahkan seekor Yonko dijadikan ajang perlombaan oleh Kid. Bahkan saat melawan Big Mom, Kid berkata jika impiannya berlayar memang untuk mengalahkan seekor Yonko. Namun saat ini dia dapat mengesampingkan ego miliknya demi si budak getah Bakayaro. Dan terlihat Kid juga sudah mulai memberikan respect-nya pada Luffy. Sehingga perkataan Mihawk di perang Marineford memang benar adanya. Yaitu Luffy memang memiliki kekuatan yang paling menakutkan di lautan. Yaitu membuat orang-orang di dekatnya menjadi temannya. Selain itu, apakah Big Mom telah kalah dengan kombinasi serangan Law serta Kid kali ini? Ya, Big Mom telah tumbang. Jika nakama perhatikan, Oda membuat sebuah pola di perang Wano Kuni ketika musuh kuat berhasil ditumbangkan, yaitu pada judul chapternya. Di mana pada manga One Piece chapter 1034, Oda memberikan judul Sanji versus Queen, dan Queen diperlihatkan kalah di manga One Piece chapter 1035. Lalu pada manga One Piece chapter 1035, Oda memberikan judul Zoro versus King, dan King diperlihatkan kekalahannya di manga One Piece chapter 1036. Nah, pada manga One Piece chapter 1038 ini, Oda memberikan judul Kid dan Law versus Big Mom. Dan di akhir chapter, Big Mom terlihat sudah rebahan di atas tanah. Sehingga kemungkinan besar kekalahan Big Mom memang akan diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1039 mendatang.
Yos nakama, itulah video review untuk manga One Piece chapter 1038. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.